Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hujaifah Gifari dengan nomor NIM 22381092013. Saya dari kelas B BKPI Angkatan 2022 semester 3, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Madura. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS pada mata kuliah Keterampilan Dasar Konseling yang diampu oleh Ibu Ana Aisyah MPD. Kalau begitu langsung saja simak video berikutnya ya. Baik, saya akan menceritakan tentang kelebihan dan kelemahan diri saya. Yang pertama-tama adalah kelebihan saya. Sebenarnya saya juga tidak tahu pasti apa kelebihan saya, tapi saya merasa bahwa saya adalah pendengar yang baik. Karena dari dulu teman saya tuh kalau ada masalah pasti cerita masalahnya kepada saya. Padahal saya tidak meminta mereka untuk menceritakannya kepada saya. Tapi mereka tiba-tiba duduk di depan saya dan menceritakan masalahnya kepada saya. Dan anehnya saya tetap mendengarkan mereka sampai mereka selesai menceritakan masalahnya. Jadi saya merasa bahwa saya adalah orang yang saya merasa bahwa saya adalah pendengar yang baik. Itu menurut saya kelebihan saya. Lalu sekarang kelemahan saya. Kalau kelemahan saya itu, saya merasa tidak percaya diri dan saya merasa canggung ketika berbicara di depan banyak orang. Lalu, cara saya untuk mengatasi kelemahan saya tersebut yang tidak percaya diri dan merasa canggung ketika berbicara di depan banyak orang, yaitu saya harus melawan rasa malu saya. Seperti contohnya menganggap audien atau penonton tuh sebagai teman saya agar saya merasa nyaman ketika berbicara dan santai. Lalu kemudian saya harus belajar public speaking yang baik agar ketika saya berbicara di depan banyak orang, saya lancar dan baik. Dan kata-kata yang saya lontarkan itu jelas dan bisa dimengerti oleh penonton. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kelebihan saya adalah menjadi pendengar yang baik. Jadi menurut saya, seorang konselor itu harus menjadi pendengar yang baik agar si konseli ini merasa nyaman ketika menceritakan masalahnya kepada si konselor, dan juga merangsang atau memberanikan konseli untuk beraksi secara spontan terhadap konselor. Kemudian, seorang konselor itu juga harus amanah atau dapat dipercaya. Seorang konselor tidak boleh menceritakan masalah konseli kepada siapapun, karena seorang konselor itu wajib menjaga kerahasiaan informasi konselinya, sehingga membuat konseli merasa nyaman untuk berbagi secara terbuka tentang masalah pribadinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar konseling. Jadi langsung saja simak video berikutnya ya. Baik, keterampilan dasar konseling yaitu yang pertama ada opening atau pembukaan. Opening adalah keterampilan untuk membuka atau memulai komunikasi dalam proses konseling. Contohnya seperti membuka pintu, berjabat tangan, memberi salam atau menjawab salam, dan menanyakan kabar. Contoh penggunaan opening ini yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada di dalam pikiran, perasaan ataupun tingkah lakunya. Contohnya seperti duduk dengan badan menghadap klien, memelihara perhatian penuh dengan berpusat kepada klien, dan mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan klien. Contoh penggunaan attending ini yaitu sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada acceptance atau penerimaan. Acceptance adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh klien. Contohnya seperti anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik muka, dan memelihara kontak mata. Contoh penggunaan acceptance ini yaitu sebagai berikut. Kemudian yang keempat ada restatement atau pengulangan. Restatement adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting.
Contoh penggunaan restatement ini yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kelima ada reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Reflection of feeling adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Contoh penggunaan reflection of feeling ini yaitu sebagai berikut. Kemudian yang keenam ada clarification atau klarifikasi. Klarifikasi adalah respon konselor untuk mendorong konseli untuk memperjelas apa yang sebenarnya sedang dirasakan dan dialami konseli saat ini. Contoh penggunaan clarification ini yaitu sebagai berikut. Dan yang ketujuh ada paraphrasing atau parafrase. Parafrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Contoh penggunaan paraphrasing ini yaitu sebagai berikut. Itulah penjelasan dari keterampilan dasar konseling yang saya pelajari. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman dan jangan lupa untuk tetap semangat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.